Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Saya, Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran, berperan sebagai supervisor. Saya Iko Riwayati dari SD Negeri 4 Baru Rejo berperan sebagai coach. Saya Riri Nur Afidah dari TK Gajah Mada Kecamatan Pesanggaran sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rosi. Bagaimana kabarnya, Bu Ida? Alhamdulillah saya hari ini dalam kondisi baik, tetap semangat. Bu Rosi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga semangat dan masih sehat, tetap sehat selalu. Begini, Bu Ida, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa langkah awal, yaitu pra-observasi yang ingin akan saya lakukan. Ada beberapa pertanyaan ini nanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Ida. Ya, baik Bu Rosi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada coaching. Baik Bu, nanti apakah coaching ini akan sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana Ibu nanti juga coaching tersebut dapat memberikan respon atau tanggapannya dari coaching ini. Dan jangan lupa nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching, terutama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya, gitu ya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Bu Ika adalah
kompetensi apa yang ingin Bu Ike kembangkan pada coaching ini kepada coachingnya nanti? Saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching, yaitu yang pertama tentang passion, dan yang kedua tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Baik, terima kasih. Jadi nanti Bu Ike kompetensinya ingin nanti tetap pada posisi presence gitu ya Bu Ike ya. Nah, pertanyaan kedua nih Bu Ike, kompetensi mana ya yang secara spesifik yang ingin Bu Ike diobservasikan begitu? Kalau menurut saya kompetensi secara spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya, Bu. Baik, bagus sekali ya Bu Ike. Jadi nanti kompetensinya yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Baik, yang ketiga, indikator yang bagaimana untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ike dalam proses coaching ini nanti. Ya, saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahannya dan beliau dapat mendapatkan langkah-langkah dari permasalahannya tersebut dengan kesadaran beliau secara alami. Oh gitu, baik. Bagus sekali ya. Jadi pencapaian dan tujuannya nanti semoga coaching ini dapat menemukan solusi sendiri dari beberapa pertanyaan berbobot yang ingin Bu Ike sampaikan kepada coaching. Demikian dulu ya Bu ya untuk pra observasi kita kali ini. Sekarang silakan Bu Ike bisa melakukan coachingnya kepada coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Rosi. Assalamualaikum Bu Diri. Waalaikumsalam Bu Ike. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Ike. Bu Ririn, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa sehat. Alhamdulillah masih tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah tetap semangat. Bu Ririn, kemarin Bu Ririn pernah cerita ke saya, katanya Bu Ririn pengen cerita ke saya. Kira-kira cerita apa Bu? Oh iya, terima kasih Bu Ike sudah mengingatkan. Kemarin saya memang berbicara dengan ke Bu Ike mau bercerita gini loh Bu, tentang kegiatan pembelajaran yang saya alami di kelas itu akhir-akhir ini kurang maksimal karena penyebabnya itu murid saya di kelas itu jumlah antara siswa laki-laki dan perempuannya itu lebih banyak laki-laki. Bisa Bu Ike ketahui sendiri bahwa anak laki-laki itu cenderung aktif dibandingkan dengan anak perempuan. Ketika saya membahas tentang tema yang akan kita misalkan kita bahas hari ini, ketika saya menerangkan, biasanya kan saya melalui bercerita ya Bu, itu anak-anak itu cenderung tidak mendengarkan saya, berbicara sendiri dengan temannya dan asik ngomong sendiri. Saya itu dianggap seolah-olah tidak ada, gurunya dianggap seolah-olah tidak ada, begitu yang saya alami Bu Ike. Jadi yang saya tangkap dari cerita Bu Ririn ini berarti kelasnya Bu Ririn kurang kondusif ya Bu ya. Betul sekali Bu Ike. Ya. Bu Ririn, menurut Bu Ririn dari sharing kita ini apa yang ingin didapatkan? Tentu saja yang ingin saya dapatkan itu ketika kegiatan pembelajaran anak-anak bisa kondusif, ketika saya menerangkan atau ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan anak-anak bisa berperan aktif, tidak asik dengan mainannya sendiri dan tidak juga gimana ya asik dengan ngobrol dengan temannya sendiri. Begitu sih itu yang saya harapkan. Ya, Bu Ririn, apakah selama ini kelas Bu Ririn itu kurang berjalan dengan baik? Saya merasa kurang berjalan dengan baik karena ketika saya menerangkan anak-anak cenderung tidak pernah menerangkan saya, mendengarkan saya maksudnya Bu. Asik dengan dunianya sendiri gitu. Ya, Bu Ririn, selama ini upaya apa yang Bu Ririn sudah lakukan untuk mengatasi masalah Bu Ririn? Selama ini upaya-upaya yang sudah saya lakukan yang ada di benak saya tentunya ingin
berpikir saya itu kok kepikiran apa mungkin karena metode saya yang kurang menarik ya. Sehingga saya ini sudah memiliki rencana akan mencari metode yang lebih menarik supaya anak-anak bisa kondusif dan tidak cenderung main sendiri. Ya. Begitu Bu. Ya, Bu Ririn, selain itu ya, ada hambatan lainkah di kelas Bu Ririn? Selama ini hambatan yang saya alami hanya itu Bu, karena jumlah siswa laki-laki dan perempuannya lebih banyak yang laki-laki. Jadi ketika saya menerangkan anak-anak tidak tidak mendengarkan saya dan cenderung asik main sendiri. Hambatannya seperti yang saya alami selama ini itu Bu. Menurut Bu Ririn ini situasi kelas ideal yang seperti apa yang diharapkan Bu Ririn? Situasi ideal yang saya harapkan itu tentunya ketika saya menerangkan anak-anak bisa kondusif, ketika saya memberikan kegiatan pembelajaran, anak-anak bisa terlibat aktif dalam anak-anak aktif, tapi kan ini aktifnya cenderung main sendiri. Harapan saya aktifnya anak-anak itu antara kegiatan yang saya sampaikan gimana ya Bu, maksudnya kegiatan pembelajaran saya ini bisa diterima anak-anak, maksudnya anak-anak bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, maksudnya seperti itu Bu. Bu Ririn, ini ya, apakah ada hal lain yang pernah Bu Ririn terapkan untuk menciptakan kelas yang ideal tersebut Bu? Rencana saya akan saya terapkan itu, saya akan selama ini metode saya kurang menarik karena bercerita ya Bu, terlalu monoton. Untuk hari ini saya akan mencoba mencari metode lain, misalkan kita tema yang kita bahas hari ini adalah tentang binatang peliharaan. Karena saya ketika bercerita anak-anak cenderung main sendiri, harapan saya atau rencana saya yang akan saya lakukan supaya anak-anak tertarik dengan kegiatan yang saya lakukan, saya akan melihat objeknya secara langsung Bu Ike, supaya anak-anak lebih menarik. Jadi misalkan yang kita bahas tema hari ini adalah tentang binatang peliharaan sapi, saya akan mengajak anak-anak untuk melihat langsung, oh hewan sapi itu seperti apa toh, dengan cara melihat ke kandang milik warga sekitar. Rencana saya seperti itu Bu Ika. Hei, Bu Ririn sangat luar biasa, sangat super semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu Ika. Bu Ririn, ini ya, menurutnya Bu Ririn dari skala 1 sampai 10, di kelas Bu Ririn itu sudah menunjukkan skala berapa kira-kira? Karena saya merasa ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran anak-anak kurang kondusif dan cenderung ramai sendiri, saya merasa masih berada di skala 6 Bu Ika. Ya, masih berada di skala 6 ya Bu. Kira-kira harapan Bu Ririn itu ingin di skala berapa Bu? Harapan saya setelah saya memperbarui atau mencoba mencari metode lain, harapan saya bisa naik 2 tingkat di atasnya Bu. Atau 1 tingkat di atas 2 atau 1 tingkat di atas, bisa ke 8 atau 9 Bu, itu harapan saya. Gini Bu, untuk agar keinginannya Bu Ririn itu ada peningkatan ya Bu ya, dari angka 6 tadi ke angka 8 ya. Untuk mewujudkan skalanya itu meningkat ya Bu ya, untuk menjadi kelas yang lebih baik lagi, upaya atau rencana perbaikan seperti apa yang sudah direncanakan Bu Ririn? Tentu saja ini Bu Ika dengan mengubah metode atau mencari alternatif lain kegiatan saya supaya lebih menarik bagi anak. Itu lagi upaya yang saya lakukan adalah dengan saya akan mencoba mengajak anak itu untuk praktek langsung seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika yang dibahas tentang binatang sapi, maka saya tidak akan bercerita, tapi saya akan melihat anak-anak untuk melihat objeknya secara langsung. Ya, berarti memanfaatkan lingkungan sekitar ya Bu ya. Betul sekali. Bu Ririn, begini, Bu Ririn tentunya butuh dukungan ya. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu siapa saja yang berkenan atau berkaitan dengan memberi dukungan kepada Bu Ririn? Terima kasih Bu Ika ya, karena untuk mensukseskan apa yang saya rencanakan itu saya tidak bisa berjalan dengan sendirinya ya Bu Ika. Tentu saya mendapatkan dukungan yang pertama jelas dari kepala sekolah,
Ada lagi Bu Ririn? Karena saya memanfaatkan objek yang bukan aset milik lembaga, mungkin dukungan saya juga dari pemilik aset yang saya manfaatkan. Ya, bagus. Bagus. Jadi semua intinya Bu Ririn itu butuh berkolaborasi dengan siapapun, baik kepala sekolah ya Bu ya, dari rekan sejawat dengan lingkungan sekitar juga ya. Iya juga. Ya Bu Ririn. Nah kemudian dari apa yang kita sharingkan dari percakapan kita sejauh ini, apa yang sudah Bu Ririn dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan saya dengan Bu Ike ini saya jadi gimana ya Bu, memiliki ide atau alternatif lain ketika kegiatan saya yang pertama tadi tentang mencerita kurang diminati anak, saya jadi mempunyai atau saya jadi menemukan ide kegiatan lain seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika kegiatan pembelajaran bukan hanya cerita tapi langsung praktek pada objeknya secara langsung. Ya, jadi yang saya tangkap ya Bu, secara tidak langsung itu Bu Ririn sudah mendapatkan solusi dengan permasalahannya Bu Ririn secara alami ya Bu ya. Tadi Bu Ririn juga sudah merencanakan beberapa solusinya dan ide-idenya ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu itu bisa diterapkan di sekolah ini? Baik, terima kasih Bu Ike, karena ini terkait dengan masalah pembelajaran. Gimana ya Bu Ike? Saya ini menerapkannya akan secara secepatnya atau secara langsung, supaya tidak berlarut-larut dan supaya tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai ini dapat tercapai dengan maksimal. Ya, bagus sekali ya Bu. Bu Ririn, tadi Bu Ririn sudah melakukan sharing dengan saya, sudah menyimpulkannya, kemudian mau bertanggung jawab dengan atas permasalahan yang dialami Bu Ririn, sudah mendapatkan alternatif secara alami dan ide-ide baru ya Bu ya tentunya, untuk memecahkan permasalahan dari Bu Ririn, terus dengan sesuai kelas yang diharapkan ya Bu ya tentunya. Bu Ririn, adakah hal lain yang perlu diceritakan? Hal lain yang perlu diceritakan, kira-kira saya akan mencoba gimana ya Bu, sebagai seorang pendidik saya akan mencoba menjadi seorang pendidik yang selalu tidak diam di tempat. Maksudnya ketika kegiatan pembelajaran saya rasa kurang menarik menurut siswa, ketika pembelajaran yang saya sampaikan itu siswa kok cenderung kurang menerima dengan apa yang saya sampaikan, tentunya saya akan mencoba untuk mencari, tidak bosan-bosan untuk mencari motivasi atau ide-ide dari sumber lain supaya potensi yang saya miliki ini semakin meningkat. Begitu Bu. Ya baik, Bu Ririn, dari percakapan kita yang panjang lebar tadi, alhamdulillah Bu Ririn sudah merasa puas atau belum? Alhamdulillah saya sudah merasa puas Bu Ike. Ganjalan-ganjalan saya juga sudah terpecahkan. Saya jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, Bu Ririn untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, adakah ide-ide baru yang direncanakan Bu Ririn? Ide-ide baru yang ingin saya rencanakan itu, misalkan dari kegiatan saya itu tadi saya bilangnya kan praktek objek secara langsung ya Bu ya. Misalkan saya terkendala, mungkin saya juga akan memanfaatkan media yang ada di sekolah dengan menyetelkan anak-anak itu, misalkan bahas tema yang kita bahas tentang binatang, saya akan mencarikan video-video dari YouTube. Video alternatif saya mungkin seperti itu. Ya, itu apakah itu termasuk rencana perbaikan kemudian yang dilaksanakan? Iya, rencana perbaikan apabila yang rencana yang rencana yang awal tadi kurang maksimal, mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif rencana perbaikan bagi saya. Gini Bu, menurut Bu Ririn, apakah perlu tindak lanjut lebih dalam lagi untuk membentuk kelas Bu Ririn yang lebih maksimal? Kalau menurut saya tentu perlu ya Bu Ike, supaya kita bisa mengetahui tentang keberhasilan dari kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa perlu diadakan tindakan. Iya, Bu Ririn itu termasuk guru yang sangat menyerah, semangat dan berusaha untuk bertanggung jawab ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bu Ririn, sekarang gini Bu Ririn ya, dari permasalahan
tadi yang ramai, terus ada yang banyak yang cowok ya Bu ya. Bu Ririn, kira-kira adakah hal lain selain anak itu ramai? Apakah ada anak yang unik atau hal lain yang ada di kelasnya Bu Ririn? Kalau anak yang unik tidak ada tuh. Permasalahan yang saya hadapi hanya seperti biasa, karena jumlah gendernya itu berbanding terbalik, jadi anak-anak itu menjadi kurang kondusif gitu sih. Ya, apakah ada, misalkan ada rekan sejawat yang mendukung tadi, ada dukungan dari teman atau rekan sejawat dari Bu Ririn ya? Seperti apa Bu? Misalnya mereka mendukung Bu Ririn itu dalam hal seperti apa? Dukungannya tentu biasanya kan kita setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kumpul-kumpul di kantor, kan kita selalu sering-sering ya Bu. Bentuk dukungannya selalu gimana ya, memberikan alternatif mungkin masukan-masukan bagi saya, mungkin medianya kurang memadai atau seperti apa seperti itu seperti yang saya sampaikan itu. Kalau Saya yang terlalu monoton. jadi temannya selalu mendukung ya Bu ya? Tentu kita seperti yang disampaikan Bu Ika, kita berkolaborasi supaya gimana ya, tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan itu bisa tercapai. Tentu saya mendapatkan dukungan dan juga tentu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di lembaga saya Bu Ika. Apakah dalam merencanakan perbaikan, tadi Bu Ririn sudah merencanakan perbaikan, apakah dalam merencanakan perbaikan kepala sekolah dan teman atau rekan sejawatnya juga dilibatkan dalam merencanakannya? Karena kita berkolaborasi tentu iya ya Bu Ika. Saya selaku seorang guru, kita akan melakukan sesuatu pasti kan mendapatkan ide atau mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah tentunya yang pertama yang mengetahui. Saya selalu memberitahukan atau mengeluh kesahkan atau selalu menyampaikan program atau rencana saya itu terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Ya, Bu Ririn, adakah dari perbincangan kita, percakapan kita dari tadi ya Bu ya, tadi Bu Ririn sudah menyebutkan alternatifnya ya, ada beberapa alternatif. Terus Bu Ririn juga menyebutkan ada langkah-langkah perbaikan, rencana perbaikan ya Bu ya. Secara alami Bu Ririn itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ririn ya. Bu Ririn di sini sharing sama saya, apa Bu yang Bu Ririn peroleh? Apakah ada hal lain yang masih mengganjal Bu atau bagaimana Bu? Alhamdulillah setelah hari ini hal yang saya peroleh, saya jadi bisa menemukan solusi yang tercetus dari diri saya sendiri Bu Ika. Kalau untuk hal lain insya Allah nggak ada. Iya. Adakah selain itu ya Bu, adakah hambatan-hambatan lain dari luar, misalnya terkait orang tua anak-anak bagaimana? Kalau hambatan dari orang tua anak tidak ada Bu Ika, karena ketika awal kegiatan tahun ketika awal tahun ajaran baru, kita selalu mengadakan rapat rutin dulu bersama. Kita menyampaikan program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita sampaikan seperti ini kita jelaskan. Jadi ketika sudah waktunya eksekusi atau kita dalam kegiatan pembelajaran langsung, jadi orang tua tidak ada yang menjadi hambatan atau gimana yang protes, karena kita sudah memberitahunya ketika di rapat awal tahun ajaran baru. Luar biasa, sebelumnya sudah matang ya Bu. Sebagai pendidik kita mau menghadapi tahun ajaran baru tuh Bu Ririn ya, saya sebagai pendidik itu sudah merencanakan sebelumnya secara matang, cuma kita kan nggak tahu posisi peserta didiknya itu seperti apa. Jadi kita terkadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai, karena memang anak-anak yang kita hadapi itu anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda ya Bu ya. Oh ya, untuk membentuk karakter yang baik ya Bu, untuk membentuk karakter yang baik bagi murid-muridnya Bu Ririn, yaitu adakah upaya yang perlu dikembangkan Bu? Untuk memberikan atau mengarahkan karakter anak-anak menjadi yang lebih baik, tentu kita sebagai seorang pendidik selalu gimana ya Bu, menerapkannya melalui pembiasaan
Bagus sekali Bu Ririn. Bu, Bu Ririn, bagaimana sudah Bu perasaannya? Alhamdulillah, setelah berbincang-bincang dengan Bu Ike, perasaan saya menjadi plong. Saya jadi bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan kegiatan pelajaran yang saya hadapi. Ya, Bu Ririn tetap semangat jadi pendidik. Kita harus bersemangat mencerdaskan generasi kita yaitu demi kepentingan bangsa dan negara. Bu Ririn, adakah hal lain Bu? Sudah, saya rasa cukup itu. Bu Ririn, saya berterima kasih sama Bu Ririn. Bu Ririn sudah memberikan pengalaman yang baik buat saya. Itu juga sebagai motivasi untuk saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kelas. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Bu Ike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ike, ini tadi saya mengamati ya coaching ini berjalan dengan baik. Menurut saya coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ike ini sudah terlaksana dengan baik menurut saya. Nah, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Ike terkait pasca observasi tentang coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Ike dan Bu Ririn tadi ya. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Bu Ike lakukan sebagai coach pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu Rosi, di sini saya sudah melakukan coaching dengan coach Kuci dengan menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab untuk menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah. Baik, jadi coaching yang sudah dilakukan Bu Ike ini terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan yaitu supaya coaching ini, maksud saya Bu Ike sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, begitu ya Bu Ike ya. Baik, menurut saya Bu Ike nih ya, saya perlu menyampaikan bahwa dari hasil observasi yang saya amati sesuai dengan pengamatan saya tadi pada coaching ini yang telah dilakukan, menurut saya sudah sangat bagus sekali ya. Sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan proses dan tujuan, juga sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Bu Ike juga sudah memberitahu atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ririn selaku coaching sehingga Bu Ririn dapat menemukan alternatif atau solusi-solusi sendiri atau ide-ide baru yang muncul dari diri Bu Ririn sendiri selaku coaching yang memiliki permasalahan pada peserta didiknya ya. Tadi saya mengamati bahwa Bu Ririn ini permasalahannya terkait gender muridnya ini yang dominan laki-laki, sehingga anak laki-laki itu jika di dalam kelas itu kan ramai sendiri begitu ya. Nah, tadi saya melihat ini coachingnya yang sudah dilakukan ini, coach yang sudah Bu Ike laksanakan ini sudah sesuai dengan alur kita dan alhamdulillah coachingnya juga sudah menemukan solusi, menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang dihadapi. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya amati dari observasi atau coaching yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga kita semua selaku pendidik dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Ike, Bu Ririn. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.